Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, Bib. Yang saya pernah dengar kan penyakit itu bisa menggugurkan dosa ya bagi seorang yang kena penyakit gitu. Nah, tapi bagaimana kondisinya jika seseorang itu kena penyakit karena kebiasaan buruk yang dulu dia lakuin, dan saat dia melakukan kebiasaan buruk itu dia tahu bahwa itu dia akan kena penyakit itu gitu. Nah, apakah itu akan tetap menggugurkan dosa atau gimana? Itu aja, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi musibah itu bisa kita artikan tiga. Musibah ada yang satu bersifatnya ujian. Ujian itu adalah orang yang ingin ditingkatkan derajatnya. Dia nggak ada salah, nggak ada apa. Kayak Nabi Ayub, masih penyakit, ujian dari Allah. Ingin ditingkatkan memang derajatnya. Istrinya mendesak berkali-kali, kau kan orang yang dekat sama Allah, bilang dong, ini harta kita makin habis segala macam, bilang dong sama Allah. Sampai kapan kita diuji kayak begini? Nabi Ayub di sini sukses ketika sampai tingkatannya dia mengatakan, kita ini dikasih kemakmuran sudah berapa tahun, kaya sudah berapa tahun. Ini dikasih kebangkrutan baru 2 tahun udah mengeluh. Dulu waktu dikasih nikmat kita nggak pernah ngomong gini, ya Allah udah cukupin dong, nikmat udah kebanyakan. Tapi baru 2 tahun dikasih ujian, masa anu udah ngeluh kepada Allah katanya. Tinggal. Dan para anbiya, orang-orang saleh, kalau yang tidak ada kesalahan ingin ditingkatkan derajatnya disebut ujian. Berikutnya ada yang disebut dengan teguran. Teguran orang-orang yang sudah mulai baik, udah ini, terus hampir mau terpengaruh. Nah, biasanya dikasih dengan bentuk musibah. Musibah ini sifatnya teguran dari Allah. Kalau para yang di TV itu entah mau selebritis mau apa, selalu sih ngakunya bilangnya teguran, paling enggak ujian. Ini mungkin teguran dari Allah gitu, atau ujian, karena dia nggak tahu definisi ini, nggak tahu. Nah, yang berikutnya ada disebut dengan azab. Bentuknya sama nggak? Sama, musibah, tapi beda cabang-cabang. Yang satu disebut dengan azab. Azab ini diuji di saat manusia ini memang sudah melampaui batas, diazab sama Allah. Makanya ada satu doa yang sering diucapkan, Allahumma ghfir liyadz-dzunuba allati tunzilul bala. Ya Allah, aku berlindung darimu satu dosa yang mana dosa ini bisa menurunkan bala, bencana. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada dosa yang mana dosa ini tahbisud du'a, yang memenjarakan doa ini enggak sampai kepadamu ya Allah. Dan satu lagi, Allahumma ighfir liyadz-dzunuba allati tughayyirun ni'am, yang mana nikmat-nikmat yang kau berikan sekarang itu dirubah menjadi tidak nikmat. Itu disebut dengan azab. Jadi gitu. Jadi berdasarkan itu ada cabang-cabangnya. Nah, bagi yang azab ini disebut dengan tamhis, namanya pemutihan, dikarantina dulu. Sebenarnya itu kasih sayang Allah juga agar dia berhenti sejenak melakukan maksiat. Coba kalau nggak dikasih sakit terus, masih terus tuh. Pas dikasih sakit ada free-nya itu, hari beberapa ini, agar dia tidak melakukan maksiat. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin itu pernah berdoa, ya Allah, aku tidak tahu ketika kau memberikan sakit kepadaku, apakah aku harus syukuri atau aku harus mengeluh, karena di dalam sakitku ini aku bisa dekat, makin dekat kepadamu ya Allah. Ada orang yang karena sakit dia bisa dekat sama keluarganya, istrinya bisa jadi mesra, anaknya bisa jadi perhatian ke dia. Dia baru tahu, oh ternyata keluarga ini semua perhatian sama dia karena dia sakit tuh. Dan terakhir riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas di akhir hayatnya itu sempat ngalami nggak ngelihat, buta, dan dia berkali-kali ngobatin. Ada beberapa orang datang minta berobat, diobatin sama dia sembuh segala macam. Anaknya nanya, kenapa ayah nggak obatin sendiri, doa sendiri supaya matanya sembuh? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Biarkan mataku ini begini agar aku ini makin dekat kepada Allah, karena asyukru 'alal musibah khairun. Bagi Sa'ad bin Abi Waqqas,
bersyukur kepada musibah jauh lebih bagus. Ada orang yang bersyukur atas nikmat manusiawi, harus memang dia bersyukur dikasih nikmat. Kalau kita levelnya tinggi, bagi orang-orang salihin biasa as-sabru 'alal musibah, sabar atas musibah, bagi kita top, bagi mereka biasa. Yang top lagi, lebih tinggi lagi, asyukru 'alal musibah, bersyukur atas musibah yang diberikan sama Allah. Jangan-jangan di balik ini ada kebaikan-kebaikan gitu.